juga lembut di kulit. Dettol. Kami masih punya cerita menarik untuk Anda di Kompas Sahur, saudara. Salah satunya ini nih, ada sepasang suami istri di Bekasi, Jawa Barat yang mendirikan sebuah gerakan sosial yang berbeda dari biasanya. Kenapa? Karena gerakan yang dinamakan sedekah mainan ditujukan untuk menghadirkan senyuman di wajah anak-anak yang membutuhkan dengan memberikan mainan yang selama ini mereka inginkan. Kita simak. Bersedekah tak hanya soal uang dan makanan. Sedekah bisa mencakup apapun, termasuk mainan. Inilah yang menjadi alasan bagi pasangan suami istri, Naswawi Badarudin dan Rizna Rosman, mendirikan sebuah gerakan sosial yang dinamakan sedekah mainan. Gerakan yang didirikan sejak 2016 ini terbentuk atas inisiasi Rizna Rosman yang saat itu mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak jalanan. Saat mengajar, Rizna menemukan fakta bahwa mainan menjadi senjata ampuh Rizna untuk menarik minat anak-anak jalanan untuk mengikuti pelajaran. Ia pun akhirnya perlahan membuka donasi mainan untuk diberikan kepada anak-anak jalanan. Pakai metode untuk biar anak-anak tertarik belajar, karena ngajarin mereka itu awalnya itu cukup sulit karena harus dikumpulin anak-anak untuk mau belajar. Tapi kalau saya hadirkan mainan, saya nggak perlu cari mereka yang datang gitu. Nah dari situ saya lihat, oh kok anak-anak begitu antusiasnya ya sama mainan. Oh kayaknya saya posting tuh, terus ada orang ya, saya pakai hashtag donasi mainan gitu, sedekah mainan, ada yang mau kirim juga, akhirnya saya mau dong dibantu salurkan. Ya udah akhirnya saya buka aja donasi mainan gitu, sedekah mainan. Dengan kekuatan media sosial, 7 tahun berdiri, gerakan sedekah mainan sudah memiliki ratusan relawan yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Selain menjadi sarana untuk berbagi, gerakan ini juga dapat mengajarkan anak-anak untuk lebih bersyukur dengan mainan yang dimiliki. Karena banyak mainan anak saya juga yang nggak terpakai gitu, biar gak mubazir. Jadi kita bisa menyedekahkan ke anak-anak yang lebih membutuhkan banyak mainan gitu. Karena kan selain uang ya, mainan juga bisa membuat mereka tuh bahagia gitu kan Mas gitu. Kehadiran gerakan sedekah mainan terbukti dapat memberikan senyuman baru untuk anak-anak, khususnya yang berada di Panti Asuhan Yatim Al-Ikhlas Kayuringin, Bekasi. Mereka merasa sangat terhibur dan bahagia bisa mendapatkan mainan yang selama ini diinginkan. Alhamdulillah senang banget bisa bermain sama teman-temannya. Mainannya mau dimainin apa mau dikasih lagi? Mau dimainin aja sama teman-temannya ya. Alhamdulillah senang dapat mainan ini, bisa bermain sama teman-teman. Bakal dimainin nggak atau bakal dikasih lagi ke yang lain? Kayaknya sih bakal dimainin. Gerakan sedekah mainan diharapkan dapat membuat makin banyak orang yang tergerak hatinya untuk berbagi, khususnya kepada anak-anak yang kurang beruntung. Karena suatu hal yang dianggap kecil bisa menjadi hal yang berguna dan sumber kebahagiaan bagi orang lain. Revi Disandra, Riki Sultana, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Sesuai dengan semangat Ramadan, saling berbagi kebahagiaan dengan sesama. Selanjutnya saudara, di Kompas Sahur kami hadirkan liputan tentang saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan Anda. Kali ini kami punya kisah tentang Tanto, warga Bayah, Kabupaten Lebak, Banten yang berkeliling kampung demi meminta seragam sekolah untuk anaknya. Nah, Anda bisa ikut berpartisipasi dengan memindai QR Code dalam paket informasi ini dari Ramadan Berbagi Kompas TV pada profil dari Azmi Ramadan. Kita simak cerita lengkapnya berikut ini. Seperti inilah kehidupan Tanto bersama dengan anak-anaknya. Saat ini, Tanto tinggal di sebuah rumah yang layak untuk ditinggali. Di rumah ini, anak-anak Tanto tidak lagi ketakutan saat air laut pasang, tidak lagi kepanasan jika siang, dan anaknya dapat mandi dan bermain sepuasnya. Tidak hanya itu, anak Tanto pun tidak harus bergantian seragam sekolah. Tanto, warga Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, viral setelah berkeliling kampung meminta seragam sekolah untuk anaknya.
Kesulitan hidup membuat Tanto harus melakukan hal itu. Pada saat itu, Tanto yang bekerja serabutan tinggal di sebuah gubuk terpal bekas di pesisir Baya bersama dengan kelima orang anak. Tekad bulat untuk menyekolahkan anaknya membuat Tanto rela saat itu berkeliling kampung meminta seragam sekolah. Itu yang diutamakan sama saya itu buat biaya pendidikan anak, Pak. Itu yang utama. Masalahnya pokok pendidikan aja. Kalau yang lain mah saya bisa nyari tiap hari, insya Allah lah. Usai viral, bantuan pun datang ke Tanto dan keluarganya. Bantuan sebelumnya dimanfaatkan Tanto untuk membeli seragam untuk anak-anaknya bersekolah. Yang utama itu anak-anak saya pada sekolah. Jangan seperti saya lah, nasibnya kayak gini, istilahnya dari dulu kan istilahnya kurang pendidikan. Kalau bisa mah anak-anak saya jangan kayak saya. Tanto sangat berterima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Kompas yang telah memberikan bantuan kepada keluarganya. Saat ini Tanto hanya terfokus untuk terus berupaya agar anak-anaknya terus bersekolah, agar kehidupan mereka kelak lebih baik. Deden, Kompas TV, Lebak, Banten. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda Kompas Sahur akan kembali dengan informasi keindahan dan kemegahan Masjid Kubah Emas di Depok, Jawa Barat. Tetap bersama kami.